Sekilas mengenai Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Pulau Bali merupakan destinasi wisata yang terkenal dengan pantainya yang sangat indah dan memukau. Akan tetapi di bagian terdalam Pulau Bali tersimpan keindahan alam berupa pesona perbukitan. Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Sawan, terdapat desa yang bernama Desa Sudaji, yaitu desa yang menyimpan tempat wisata berupa air terjun dan persawahan sebagai spot foto. Lokasi wisata berjarak sekitar 76 km dari kota Denpasar. Jika dari kota Singaraja berjarak kurang lebih 20 km. Desa Sudaji sendiri merupakan wilayah yang selalu dipadati dengan aktivitas penduduk desa. Di sana terdapat banyak persawahan, perkebunan, dan pekarangan sebagai ladang mata pencarian penduduk desa. Nama desa ini dulunya ialah Sari Aji. Akan tetapi tidak diketahui secara pasti kenapa menjadi Desa Sudaji. Akan tetapi terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Sudaji artinya ajaran yang bersih, yaitu diambil dari dua kata, Suda dan Aji. Objek wisata Desa Sudaji. Desa Sudaji merupakan desa yang memiliki udara yang sangat sejuk dengan hamparan persawahan yang sangat luas berwarna hijau yang membuat suasana menjadi asri. Desa Sudaji membedakan dengan kesejukan alam yang khas. Wisata alam seperti apakah itu? Inilah wisata yang ada di Desa Wisata Sudaji dan juga bisa dikatakan sebagai negara gunung. Ikuti wawancara eksklusif Ketut Susana yang akrab disapa Zanzan, tokoh pariwisata dan juga owner Amenity Bali, bersama tim liputan Bali Jani. Selamat pagi pemirsa, kami dari tim liputan Bali Jani. Hari ini ketemu dengan tokoh pariwisata yang ada di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dengan Pak Samsang. Kemarin beliau mengadakan satu event yang ini tidak ada untuk membantu orang-orang yang disabilitas dan membantu orang-orang yang tidak mampu. Selamat pagi Pak Samsang, Om Swastiastu. Om Swastiastu, pagi Pak Nyoman. Apa sebagai satu sisi leading sektor di sini Pak, di Desa Sudaji. Jadi Pak, kegiatan sosial Pak sangat luar biasa Pak, yang Pak bergabung dengan Yayasan Peduli Anak Indonesia. Jadi kiat-kiat apa Pak yang dilakukan kemarin Pak di sini Pak? Jadi bagus sekali, terima kasih Pak Nyoman ya. Salah satu komitmen saya sebagai warga desa di Sudaji, yang mana saya ngelihat kalau kita berwarga sebagai masyarakat. Nah, Desa Sudaji itu di mana tempat saya lahir, dan saya peduli di sini adalah ingin ngelihat masa depan Sudaji kita seperti apa. Nah, yang justru sekarang yang saya lihat jelas adalah ternyata anak-anak itu adalah masa depan kita. Ya, betul. Nah, jadi dalam hal ini ngelihat problema yang ada di kancah, kalau kita ditekannya itu ada alam, hubungan manusia dengan hubungan ketuhanan. Jadi alamnya kita sekarang kan ada masalah. Masalah dalam artian itu adalah selalu banyak plastik. Nah, plastik di sini sebenarnya penting buat kita gunakan keseharian. Namun yang salah itulah bagaimana kita membuang sampah itu secara sembarangan, which is sebenarnya itu adalah melukai environment kita. Kalau nggak salah kita sering sebut dengan ibu pertiwi. Bayangkan jika itu yang alamnya indah, terus ada beberapa plastik berkeliaran seperti itu, sayang sekali. Nah, namun dengan acara kemarin kita ini adalah Award Peace, ini adalah Vision of Peace, yang award untuk anak-anak. Nah, kemarin kita linkkan dengan anak-anak di Yayasan Budi Luhur kita. Jadi salah satu SMP yang namanya SMP Budi Luhur. Nah, gimana sekarang itu mengimplementasikan nama daripada yayasan itu, berbudi luhurlah kita terhadap alam, berbudi luhurlah kita sesama manusia, berbudi luhur juga pula lah kita terhadap apa yang kita percaya. Nah, namun dalam hal ini kegiatan yang kita lakukan dari 12 tahun yang lalu saya pulang ya, karena saya nak tinggal di desa, jadi paling tidak saya hanya sampai tamat SD di desa.
Habis itu saya juga mencari pengupa jiwa lah istilahnya kalau di Bali itu, kemana-mana termasuk sekolah dan mencari pekerjaan. 21 tahun setelah itu saya sadar kembali dan akhirnya saya pulang. Jadi 2009 tepatnya, akhir 2009 istilahnya di manis Christmas, saya melakukan peletakan batu pertama di kebun, di notabene adalah tempat pembuangan sampah buat rekan-rekan komunitas kita di tempat kita di Tebe ya. Akhirnya saya shifting tempat sampah itu, saya jadikan tempat beryoga, tempat bermeditasi dengan segala kesederhanaan yang saya bikin dengan cara membangun dengan bambu dan kayu. Nah, rupanya responnya bagus sekali. Begitu saya bikin ini, kita bikin banyak beberapa aktivitas semacam retreat center yang ada di pedesaan, yang notabene semua yang melakukan retreat di sini adalah sangat amazing sekali pengalamannya. Di situ memotivasi saya untuk berkiprah sehingga sudah ini suatu saat akan menjadi yang lebih hebat. Nah, terbukti tahun ini dari 12 tahun kita ngerintis, tahun ini dari tahun yang lalu kita ikut diadui. Jadi programnya Pak Menteri Menkrab ya, Pak Sandiaga itu membuat yang namanya Anugerah Desa Wisata. Betul. Desa wisata yang tahun lalu kami nggak ikut, tapi ditelepon dari kementerian. Sudaji kok nggak kelihatan, padahal Sudaji adalah pionir daripada desa wisata sebelum ada desa wisata sebelumnya. Akhirnya kami pun melakukan sangat cepat registrasi. Nah, saat itu karena kita buru-buru dan kita ditunggu, mendapatkanlah 300 besar 2000 kemarin ya. Nah, kemudian 2021 kita intens ikut karena sudah 300 besar dan kita ikut intens. Akhirnya kita menjadi the best 50 besar di Nusantara sekarang, berlomba dari 3.419 desa seluruh Nusantara dan kita dapat 50 besar. Luar biasa. Luar biasa ya. Ini adalah tidak lepas dari keterkaitan tim kita, solidaritas tim kita untuk bekerja bersama mengkoleksi file kejadian-kejadian kita sebelumnya, yang mana itu 4 kali peace run aktivitas di Desa Sudaji yang sempat dibuka oleh Pak Cok Aceh langsung, Pak Gubernur sebenarnya diwakili Pak Cok Aceh. Nah, kemudian tahun depan kita dapat kegiatan baru lagi. Jadi peace run lagi akan kembali lagi, mudah-mudahan nanti tidak ada halangan. Sehingga yang barusan saya dapat kabar bagus bahwa Pak Sandiaga pun akan datang mengunjungi kita karena kita 50 besar tadi. Nah, dari 50 besar ini dikompetisi lagi. Jadi 7 kategori yang diperlombakan tuh kita di Sudaji kepingin dapatnya juara 1. Terkait ini Pak, kalau sisi dengan desa wisata ini sangat luar biasa Pak, sampai ya Yayasan Peduli Indonesia sampai datang ke sini Pak, mengadakan event-event yang satu sisi sangat membawa dampak positif daripada masyarakat di sekitar sini dan terutama generasi muda Pak. Nah, apa yang mendasari Pak kalau sampai terjadi istilahnya punya ide-ide seperti ini Pak, bahwa Pak memproklamirkan diri balik ke desa sendiri untuk membangun desa dengan satu sisi seadanya Pak. Apa yang bikin Pak istilahnya? Jadi karena saya berpengalaman dari 21 tahun itu, saya kerja dengan 5-star hotel, Friends Hotel berapa kali ya. Habis itu saya pindah ke Ubud, dan di Ubud juga saya bekerja sama membantu teman kolaborasi dengan memanage beberapa company yang ada di Ubud. Sehingga dari pengalaman-pengalaman di sana dan kita melakukan beberapa international event di sana, akhirnya saya berpikir kembali, loh, hal ini bisa kita bawa ke desa gitu loh. Jadi 2009, 2010 saya buka yang namanya Om Unity Bali. Kemudian 2010 kita retire sama teman-teman, artinya trial sama teman-teman selama 1 tahun. Tahun berikutnya sudah ada event besar, jadi kita sudah mempunyai peace run yang pertama 2011, peace run kedua di 2013, peace run ketiga di 2017, habis peace run berikutnya di 2018. Jadi ini terus melakukan seperti itu. Nah, rupanya sailing internasional juga melirik kita, dan kita undang juga dia untuk datang dan melihat kesederhanaan kita, karena saya percaya dan yakin sekali simple is the best. Kesederhanaan itu sebenarnya mulia sekali. Jadi kita nggak bakalan menyakiti siapa-siapa, environment terutama, dan kita nggak terlalu banyak bermain di konkret. Kita selalu bermain di lokal material. Makanya kearifan lokal. Jadi ini yang akan meng-create nanti sustainable dan keberlanjutan seperti itu. Tadi Pak katakan membangun desa ini satu dengan dan tritekaranya. Jadi hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, manusia dengan tetangga. Nah, konsep inilah satu sisi sesuai dengan apa yang menjadi blueprint daripada pembangunan Bali umumnya. Nah,
dengan adanya Tri Tekaran apa yang Pak lihat di desa Sudaji ini? Jadi saya sebenarnya simpelnya saya ya Pak Man ya. Jadi saya selalu ngelihat ke diri kita sendiri. Sebenarnya tidak terlalu besar yang saya bikin, dan saya bikin perubahan di diri sendiri. Begitu saya berubah melakukan introspeksi diri, akhirnya cenderung akan berimplementasi ke keluar. Ya terbukti tempat sampah yang tadinya tempat sampah di sini, itu saya kelola sekitar 1 bulan untuk memilah plastik sama organik. Dan jadi hotel sekarang. Dan sekarang kita jadikan tempat meditasi seperti itu. Namun dengan keterlibatan teman-teman dan sangat excited sekali melihat konsep kita, ini yang membarakan saya untuk terus berkembang seperti itu. Nah akhirnya begitu saya ngelihat tempat ini saya jadikan tempat edukasi. Saya undang semua guru-guru bahasa Inggris untuk nanti tamu-tamu di sini mempunyai aktivitas, salah satunya adalah menengok dari sekolah-sekolah kita. Nah SMP adalah salah satu, SMP Budi Luhur salah satunya adalah menjadi titik terang bahwa itu udah semua sekarang kita kasih kunjungan bule-bule untuk diterapkan ke aktivitasnya dia, sehingga Budi Luhur, sekolah Budi Luhur sudah menjadi sekolah internasional, di mana pembicaranya banyak dari internasional. Nah kemarin, anak-anak kemarin karena prinsipalnya, jadi kepala sekolahnya juga sangat antusias dan saya terus akan backup dia, support dia dengan kegiatan anak-anaknya, dan ini sebenarnya luar biasa sekali. Kontribusi dari tamu-tamu kita banyak di sana. Ada yang memberikan buku, ada memberikan kamus, ada memberikan laptop, ada memberikan komputer, buku-buku dan sebagainya. Sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi sekarang dengan tidak lepas dari digital system. Nah kegiatan kemarin yang masalah painting atau melukis dengan tema kedamaian, itu diselektif semua, dan akhirnya yang dapat juara 1 udah dapat yang namanya handphone. Yang lain-lain yang 1, 2, 3 udah dapat fasilitas yang lain. Nah ini kita keberlanjutan inilah yang kita perlu bina nanti, sehingga anak-anak akan terus terengah bahwa ternyata dia harus keep quality di dalam dirinya. Makanya kemarin saya bilang gunakan otak kita, manfaatkan hati kita, dan luaskan tangan kita untuk membantu humanitas. Kemudian kita akan lakukan sesuatu rangkul, sehingga dengan kedamaian kita membantu, dengan kita sebut dengan love in action, sehingga nanti akan muncullah keharmonian. Nah harmoni inilah bisa kita berkreasi apapun. Nah di sini akan hidup kreativitas anak-anak kita ke depan. Nah nanti kita siapkan untuk kompetisi hal yang baik seperti itu. Pak selama 12 tahun di sini membangun di sini, Pak, apalagi Pak dari sekolahnya namanya Budi Luhur ya. Nah apa saja yang didapatkan selama ini Pak dari sekolah ini? Karena itu banyak edukasi juga tentang kearifan lokal itu. Apa yang Pak dapatkan? Jadi pada dasarnya di sini anak-anak sebagai media kita terapkan hal yang sangat fundamental sama ajaran leluhur kita ya. Salah satunya nih Pak ya, Pak Man ya. Leluhur kita nggak pernah menggunakan kimia masa lalu, itu sudah yakin. Dan leluhur kita juga jarang menggunakan plastik, dan itu sudah terbukti. Nah akhirnya dengan adanya kemajuan teknologi segala macam, muncullah chemical dan plastik, dan itu terbukti bahwa kita ada di sini sekarang. Nah itu mungkin akan menyupport, plastik juga menyupport dalam bentuk packaging segala macam. Namun tidak menyupport jika itu dibuang secara sembarangan. Makanya anak-anak saya ajarin Sudaji cantik tanpa plastik, Sudaji unik dengan organik. Nah ini adalah moto anak-anak kita sekarang yang untuk kita aktifkan lagi, dan semua justru SMP, SD dan TK nanti gitu. Nah ini akan terus kita optimalkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak akan tertanam yang mulia, yang bagus. Karena nanti Sudaji ini bukan untuk siapa-siapa lagi. Sudaji adalah untuk dia juga masa depannya, dari anak cucu kita, ya dari kita untuk kita, seperti itu. Nah, tadi Pak tertarik Pak. Nah, ketika ini dengan teknologi dan zaman sekarang Pak, memang kita kimiawi tidak bisa tidak lupakan Pak. Adalah Pak. Nah, ketika ada sampah-sampah plastik, mana Pak harus ke bawah? Gimana solusinya? Nah bagusnya jadi saling dayung bersambut ini Pak Man ya. Begitu saya bilang nanti kita akan punya program, dan kita sudah jalani dengan teman saya, bahwa plastik exchange to rice, dan kita akan melakukan bahwa plastik akan ditukar dengan beras, dan habis itu kita akan cleaning plastik dalam environment kita, di halaman kita. Itu kita sudah lakukan gitu. Kita sudah melakukan selama ini dengan anak-anak, dengan tamu dan sebagainya. Salah satu aktivitas tamu juga adalah cleaning plastik di desa kita, dan itu banyak respon positif dari tamu-tamu kita, dan ini yang menyebabkan saya lebih senang. Justru sekarang ini akan disupport oleh
PBB, UN. Iya. Karena memang responsibelnya itu sebenarnya bukan PBB, bukan siapa-siapa, tapi kita gitu loh. Makanya saya suruh pelajari diri kita dulu di rumah, di tatanan keluarga kita dulu, di tatanan banjar kita, di tatanan desa kita, di tatanan kecamatan udah otomatis. Makanya saya bilang kemarin Bali Green, Clean and Green itu hanya sistemnya yang harus jalan. Jadi Bali Clean and Green itu sistemnya harus ada di desa. Nah, desa inilah yang paling terkecil dari konsep pemerintahan ataupun banyak. Begitu ini pakem dan udah mempunyai sistem yang bagus dan dijalankan, niscaya Bali akan menjadi clean and green. Niscaya Bali akan menjadi organik. Niscaya Bali akan menjadi kedatangan tamu yang benar-benar berkualitas di sana. Dan kita bisa seleksi mereka. Nggak perlu ada backpacker dan sebagainya yang notabene ngeramein. Kemudian ada yang merusak dan sebagainya. Tapi kita mendapatkan quality guest, jadi benar-benar customer yang berkualitas dan kita bisa mempertahankan harga di sana. Sebagaimana dengan negara Bhutan, jadi dia menentukan tamu-tamu siapa yang datang karena dia udah worth it gitu. Tapi kalau kita buka secara keseluruhan ya sayang, kontrolnya nggak bisa dan kita kelewatan nanti. Nah, gimana mengkolaborasikan antara satu istilahnya budaya kita, karena kita berdiluhur budaya kita dengan situasi keadaan desa Pak sendiri di Sudaji. Jadi kalau saya ngelihat juga memantau juga kondisi desa kita seperti apa. Karena saya terus terang saya bangga dengan tradisi kita di Sudaji yang mana kita mempunyai ritualnya yang sangat bagus dengan filosofi-filosofi yang indah ya. Yang intinya adalah bagaimana kita harmoni. Intinya ini kunci nih, harmoni. Harmoni itu dari mana? Dari hati kita. Kadang-kadang dipengaruhi juga dengan otak-otak lain sebagainya. Kemudian kita bekerja dengan hati, ketulusan. Makanya saya bilang love in action, kasih sayang bekerja dengan komunitas, itu bisa bekerja dengan anak-anak, dengan remaja, dengan manula. Nah, temanya adalah sekarang lebih keras mendalami kepada anak-anak, karena anak-anak lah yang akan gampang lebih menerima. Yang dewasa sudah punya pengalaman, sudah punya lain sebagainya. Itu mungkin agak sedikit ini, tapi kan masih kita bisa. Tapi yang lebih tua lagi ya lebih otot, ya udah biarin aja terjadi seperti itu. Nah, inilah yang kita akan nanti pelan-pelan akan regenerasi mereka dari anak-anak muda dengan konsep modern kita dengan digital segala macam. Nah, dari situ yang mana saya bilang carilah problemnya di Sudaji apa. Nah, dengan ketemu problem inilah kita mempunyai soul relation. Jadi saya bilang soul action. Jadi soul itu ada di dalam kita. Inilah soul action ini yang bereksi sekarang itu loh. Nah, lebih bagus lagi nanti jika ini terjadi, makanya Sudaji Serenity, Sudaji Sustainability dan Sudaji Spirituality. Nah, ini udah luar biasa. Orang spiritual itu menghargai kebudayaan siapapun. Orang spiritual itu dia lebih inteleknya lebih tinggi, dia lebih banyak apresiasi. Dia nggak bakalan merusak tatanan. Orang spiritual itu adalah menghargai tradisi. Nah, inilah yang sebenarnya masih salah kaprah di luar. Oh, spiritual, aliran segala macam, bahaya nanti dibuat. Nah, itu yang melakukan seperti itu ada mungkin ya. Cuman mereka yang nggak ngerti paham apa spiritual itu apa sih gitu. Karena bagi tiang itu spirit to all. Apapun dilakukan dengan cara kita metaksu dengan sungguh-sungguh dari hati kita dengan ketulusan itu pasti akan sukses. Disiplin. Dan saya yakin itu. Inilah keyakinan saya dari 12 tahun community exist dan kita sama dengan media-media internasional banyak yang memuat. Saya nggak tahu, jadi udah banyak media internasional yang membuat tentang kiprahnya Om Unity di luar sana. Mereka dari tamu, dan tamunya ini saya nggak tahu dia jurnalis atau penulis, tiba-tiba dia membuat artikel-artikel yang luar biasa yang membuat tentang Om Unity. Om Unity ada di Sudaji. Sudaji itu ada di Bali Utara, Buleleng. Nah, Buleleng itu ada di Bali. Secara otomatis ini sudah memberikan keharuman nama melalui hal yang kecil dari desa kecil di Banjar Dukuh yang namanya Om Unity ini udah mengekspresikan vibrasi yang positif di mana-mana gitu loh. Sehingga sekarang kita menerima hasilnya berupa 50 the best word di ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia oleh Pak Menteri. Itu seperti itu. Baik Pak. Tadi ada istilahnya rencana ini kan Oktober ini ada G20. Jadi keikutsertaan di desa Sudaji dipakai ajang dalam artian itu. Apa langkah-langkah yang persiapan Pak? Jadi di sini kita mempunyai desa wisata tim Kok Darwis yang notabene anak-anak sudah mempelajari sekitar ada 76 homestay sekarang ya. Jadi kuncinya adalah begini. Sudaji tidak mempunyai destinasi yang spesifik ya. Namun Sudaji mempunyai karakter sebagai agriculture-nya. Nah,
benefit buat Sudaji atau keuntungan buat Sudaji, keliling dari desa Sudaji itu ada destinasi-destinasi yang hebat. Salah satunya adalah Sekumpul dan Lemuke, Bebeten dan Silangjana. Jadi itu udah luar biasa sekali. Jadi inilah yang kita manfaatkan. Kita jadi persiapan untuk akomodasinya, dan kita aktivitasnya adalah menyupport desa-desa tadi. Jadi Bebeten mempunyai Menyali juga mempunyai kreativitas ukiran bokor segala. Ini bagus sekali. Desa yang lain mungkin dia hanya memikirkan desanya sendiri, bahwa saya punya destinasi dan dia hanya mengoptimalkan dirinya aja gitu. Desa Sudaji different. Desa Sudaji adalah mengoptimalkan desa-desa yang ada di kelilingnya. Yang paling sentral gitu. Iya, jadi sentral. Makanya kita mengenal dengan Dewata Nawasange. Jadi kita itu adalah tengah-tengahnya. Di utaranya desa mana, di timurnya desa apa, di baratnya desa apa, di selatannya desa. Nah, ini semua kita optimalkan. Semua kita eksis, bahkan menjadi motivator, dan mereka juga akan membuat homestay ataupun UMKM, dan ini akan lebih hidup lagi. Nah, jika ini kita kelola dengan profesional, dengan baik, kembali lagi dengan hati dan sungguh-sungguh, makanya jika kita create konsep to commit and to consistent and to kolaborasi. Nah, ini sebenarnya adalah moto saya di Ommunity. Nah, kemudian nama-nama desanya juga Sudaji, Bebeten, Sekumpul, Sawan, Menyali. Ini baru 5 ini yang terdekat. Nah, bagaimana ilmu pengetahuan suci yang berbobot jika berkumpul digunakan secara bijaksana, pasti nanti akan menyala. Nah, ini juga jelas. Pastikan hidup jadinya. Iya, bergulir dia sehingga nanti sustainable, jadi berkelanjutan. Untuk siapa? Kembali lagi ke anak cucu kita, anak-anak. Anak-anak adalah masa depan kita seperti itu. Nah, kaitannya dengan G20, karena kita direkomendasi oleh pemerintah, mau nggak mau kita harus tetap siap. Bukan karena G20 kita harus siap, tapi kita memang harus sudah selalu siap. Jadi sehingga siapapun yang datang kita welcome. Nah, ini intinya. Jadi bukan karena G20 kita harus bergerudukan segala macam, bukan. No, that's not the system gitu. Tapi yang benar itu adalah kita selalu siap. Kita selalu melakukan yang terbaik dari hati keseharian kita, sehingga kapanpun ada orang datang kita siap seperti ini. Ini juga nggak kita rencanakan dari jauh hari. Ini direncanakan dalam 2 hari kita siap itu, dan mereka sangat senang sekali di sini. Bunda sangat siap sekali, Ren sangat siap sekali. Nah, inilah bahwa kita menunjukkan bahwa jika kita selalu siap, apapun kita bisa laksanakan dengan sigap. Terakhir Pak, jadi harapan Pak sendiri sebagai satu leading sector di sini juga terhadap masyarakat di sini, generasi muda terutama, dan kedua pemerintah Pak, karena persiapan G20 sangat bagus, dan ke depan gimana event-event yang dilakukan persiapan kita. Harapan sendiri generasi muda maupun pemerintah, gimana menurut Pak? Jadi saya berkacamata dengan pentahelik ya. Jadi konsep pentahelik yang udah berkaitan semua dari 5 titik ya. Pemerintah, akademisi, kemudian media, pembisnis sama masyarakat. Ini memang harus benar-benar intens, harmonis. Ya, kata-katanya memang harus harmonis. Semua saling support. Dari media ngelihat, oh ini ternyata ada garam di sini. Saya harus expose garam ini biar semut-semut masuk. Jadi media dalam hal ini sangat kompeten sekali. Nah, pemerintah juga harus jeli sebenarnya. Jadi ke 5 titik ini, bukan sekarang 5 titik, bahkan nanti akan menjadi ke 8 titik ya, oktahelik namanya ya. Jadi ini adalah yang bahwa harus saling semua sigap. Jika titik-titik ini ketemu semua, jika ke titik-titik yang udah kita link semua, ini akan jadi bintang dia. Nah, bayangkan bintang itulah yang akan bersinar nanti. Jika ini sudah semua terkait bahwa ini menyambung satu sama yang lain. Nah, inilah sebenarnya kunci kita di desa untuk nanti menyupport dan memotivasi, mengeduki semuanya, semua lini gitu, semua level termasuk anak-anak. Dan yang regenerasi seperti saya ya udah, kita sudah mempunyai profesi masing-masing dan tinggal menggencarkan itu aja, karena ini akan semua terintegrasi, terkonektif gitu, termasuk petani, peternak, pembisnis, pedagang, guide, sopir, semua akan bergulir menjadi satu sehingga akan menjadi roda kehidupan yang sangat saling menghargai. Itu sebenarnya yang penting. Nah, jika kita sudah bangga dengan profesi kita masing-masing, nah kita sudah enak nih profesi kita masing-masing. Lantas apa lagi yang perlu dirisaukan? Kan nggak ada sebenarnya, karena kita udah lakukan dengan hati kita. Jadi bersama membangun jadinya. Sama-sama nanti akan tujuannya semua sama menuju ke
titik piramid tadi gitu ya. Jadi titiknya dari 5 titik itu dasar, kemudian kita menuju ke tujuan kita masing-masing. Ada yang lain disampaikan? Nah, jadi pesan saya adalah salah satunya adalah bahwa desa wisata Dewi, desa digital Dedi, dan salah satunya yang desa yang lain nggak punya adalah Devi. Devi ini adalah desa virus. Masa corona aja menyebar cepat, mempengaruhi orang cepat, menyakiti atau mempengaruhi. Itu kan virus yang itu penyakit itu kan negatif. Yeah. Nah, virus sudah gini adalah virus positif. Nah, yang mana Devi itu adalah desa virus. Nah, virusnya ini adalah vision or us itu maksudnya. Jadi virus itu adalah vision or us. Jadi bukan siapa-siapa yang menentukan desa ini maju mundurnya. Kita yang menentukan baik level apapun yang ada di desa ini, yang hidup di desa ini, yang lahir di desa ini, yang berkiprah di desa ini, kita yang menentukan. Jadi begitu kita bersatu padu, kita unity, kita bersatu, Unity University bersatu dalam bidang beda-beda. Nah, inilah yang akan menjadi dobrakan kuat untuk menjadi kita maju bersama. Kita akan grow street together. Jadi kita akan maju dan tumbuh bersama. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Tut. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Pak Tut Samsa. Beliau sangat bagus kininya. Banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Semoga Desa Sudaji menjadi tuan rumah yang menjadi desa wisata yang kita idamkan bersama. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Pak Tut. Selamat siang. Terima kasih, Pak Mas.